Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ainun. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Penang, Kecamatan Buir, Kabupaten Sumbawa. Sebagai mahasiswa PPG PAI Daljab Kemenak RI di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 2501091111373. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan tema membaca Quran Surat Ad-Duha beserta artinya dan memahami isi kandungan dari Surat Ad-Duha. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Iya. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Namun ibu tanya dulu, udah makan nggak? Udah sarapan? Iya, kalau sudah, sekarang kita mau berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Itu Kenapa dia tidak masuk? kurang sehat. Kita doakan temannya yang sakit ya, semoga dia cepat sehat ya, supaya kita bisa belajar bersama seperti biasa. Siapa lagi yang tidak masuk? Itu saja? Iya. Belum kita masuk ke tujuan pelajaran, kita mau melakukan lagu kebangsaan ya. Kecintaan kita kepada tanah air kita. Dengan judul lagu yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, semuanya berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunduk tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya, duduk kembali.
Sekarang kita masuk tujuan ya. Tujuan pelajaran kita yaitu tentang membaca surat Ad-Duha ya. Supaya kita bisa membaca setiap hari. Bagaimana cara membaca dengan tartil ya. Yang kedua itu bisa mengartikan surat Ad-Duha. Yang ketiga adalah memahami isi pokok dari surat Ad-Duha. Sebelum masuk materi, kalian harus mengamati gambar dulu. Nah, jelas gambarnya, gambar seperti apa itu? Gambar apa? Gambarnya gambar waktu pagi. Bagaimana sih rasanya waktu pagi biasanya? Yang kalian rasakan? Segar. Kalau sudah mandi baru segar ya. Kalau orang yang belum mandi bagaimana rasanya? Tidak segar. Gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa? Orang sedang ngapain? Orang yang sedang sholat. Ini sholat apa sebenarnya ini? Kita terangkan di sini. Ya, sholat duha. Ini yang kedua. Berdoa. Paham maksudnya ini? Iya. Sholat duha ini ada termasuk dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha itu artinya apa? Waktu pagi, ya, waktu pagi. Terus berapa sih ayatnya surat Ad-Duha? 11 ayat. Al-Quran surat Ad-Duha ini diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Mekah maka termasuk golongan surat apa? Surat Makiyah. Sering Ibu jelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada berapa tempat? Ada dua tempat. Tempatnya yang di mana? Kota mana? Kota Madinah dan kota Mekah. Tadi sudah disebutkan kalau diturunkan Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah maka termasuk golongan surat Makiyah. Kalau Al-Quran itu diturunkan di kota Madinah maka termasuk golongan surat Makiyah. Sekarang kita akan memperhatikan video tentang surat Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itu adalah paparan tentang video surat Ad-Duha. Sudah dengar? Bisa? Ya, sekarang kita akan mencoba. Ya, apakah bisa apa tidak? Ya, mencoba kita sama-sama dulu. Ya, sekarang boleh kalian buka Al-Qur'annya. Al-Qur'an surat Ad-Duha terdapat pada juz berapa? Juz 30. Ya, surat yang keberapa? 93. Ada berapa ayat surat Ad-Duhanya? 11. Iya, 11 ayat. Sudah ketemu semua? Iya. Sekarang kita baca sama-sama ya.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Sekarang Ibu mau tahu sampai mana sih kalian bisa membaca Al-Qur'an? Ya? Apakah kalian bisa? Sekarang kita akan membaca satu persatu. Ibu dulu ya, tausnya ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zul. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, lanjut. Walal akhiratu khairul Laka minal ula. Iya, terus lanjut. wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Lanjut dulu ya. Wa wajadaka ailan fa'agna. Lanjut. Fa'ammal yatina fala taqhar wa ammas sa'ila fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Iya, lanjut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, berarti sudah bisa membaca Al-Qur'an ya, surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini biasanya kita pakai waktu sholat apa? Sholat duha. Sholat duhanya waktu kapan? Waktu pagi. Biasanya kita sholat waktu pagi itu maksudnya waktu paginya jam berapa? Waktu akan naik matahari, akan terbitnya matahari. Waktu pagi sampai sebelum waktu zuhur. Ya, paginya itu maksudnya akan terbitnya pas waktunya sudah terbit matahari baru boleh melaksanakan sholat duha. Nah, sekarang perhatikan bagaimana caranya kita mengenal surat Ad-Duha. Nah, perhatikan. Surat Ad-Duha berarti waktu pagi, ya. Surat Ad-Duha ini adalah surat yang ke-93. 93 itu maksudnya terdapat dalam juz berapa dalam Al-Qur'an itu? Juz 30. Juz 30 itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat itu yang terdapat dalam 93?
11 ayat. Namanya surat apa? Surat Ad-Duha. Nah, surat Ad-Duha itu diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. Otomatis termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, surat ini diturunkan untuk menghibur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Paham? Sekarang kita akan masuk ke pesan pokok ya. Allah tidak akan pernah meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan bagi Nabi. Nah, dilarang juga kita memperlakukan anak yatim dengan kasar atau dengan sewenang-wenangnya. Itu yang terdapat dalam surat Ad-Duha. Ya. Terus dilarang menghardik orang yang sedang minta. Pernah nggak kalian lihat orang yang sedang meminta-minta? Pernah? Itu orang minta-minta juga, itu namanya fakir miskin. Maksudnya di sini ya, diperintahkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah isi pokok dari surat Ad-Duha. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham tentang bacaan surat Ad-Duha? Apa tadi artinya surat Ad-Duha? Surat Ad-Duha kan sudah tadi ya. Surat Ad-Duha itu artinya adalah waktu pagi. Sudah paham, Zul? Sudah. Pengamalan surat Ad-Duha. Nah, bagaimana pengamalannya pada setiap hari kita? Ya, untuk dalam pelajaran surat Ad-Duha ini. Selalu berbuat baik dan menyayangi anak yatim. Bagaimana caranya kita sayang anak yatim? Coba, siapa yang bisa? Coba. Memberinya makan. Boleh, tepuk tangan. Hebat. Terus apa lagi? Siapa? Iya. Bersedekah kepada siapa? Anak yatim. Anak yatim, hebat. Iya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang lain? Iya, Nasta. Memberikan pakaian yang layak. Memberikan pakaian yang layak, hebat. Bisa diberikan? Iya, tepuk tangan. Bagaimana pengamalan yang kedua? Tidak menghardik atau menghina peminta minta. Paham? Iya. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Nah, menebar kebaikan dan membantu orang yang membutuhkan. Saling membantu. Ya. Di sini ada hadisnya, ya. Hadis tentang keutamaan surat Ad-Duha dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya di sini adalah ya, hadisnya tangan itu lebih baik di atas daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Tangan itu maksudnya lebih baik orang itu memberi daripada orang yang meminta atau menerima. Lebih baik orang yang memberi itu daripada orang yang sedang menerima. Maksudnya bukan begini, minta-minta begini, ya? Paham? Paham maksudnya hadisnya? Paham. Iya. Sekarang kita akan masuk bermain kuis. Udah siap? Sekarang kita bermain kuis dulu. Udah siap? Ya, sekarang kita akan masuk kuis. Kita akan maju satu persatu, ya, untuk bisa menjawab. Kalian akan pegang layarnya, ya. Kita akan bermain roda, ya. Nah, sudah lihat? Sudah. Nah, kalian klik spin right itu ya? Ya. Ya. Sekarang maju dari Kiandra, dipegang.
Iya, berikut ini yang bukan merupakan nikmat yang Allah sebutkan dalam surah Ad-Duha yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah C. Coba kita klik. Benar, tepuk tangan. Hebat. Yang kedua, Zul Padi Firdaus, maju. Apa ya, soal apa ya? Iya. Baca Zul. Surah Ad-Duha terdiri dari berapa ayat? Ulang klik coba. Iya, hebat, benar. Tepuk tangan untuk semua. Setelah kita melaksanakan pembelajaran surat Ad-Duha dan kita sudah melaksanakan kuis, kita akan bagi kelompok dulu. Kita akan mengerjakan LKPD ya bersama ya. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Ini kelompok 1 ya. Itu kelompok 2. Ini kelompok 3. Sudah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Di sini kelompok 1 ya akan membahas tentang surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duhanya di sini kalian harus mengguntingnya dan kalian menempelkan nanti. Setelah itu kita akan mempresentasikan ya. Kelompok 2 itu menyusun kartu tentang arti dari surat Ad-Duha. Kelompok 3 membahas tentang memahami isi pokok dari surat Ad-Duha. Silakan mulai dari sekarang kerjakan. Yang membutuhkan gunting ya, bukan bagikan guntingnya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya. Bisa? Ya, usahakan ya. Langsung dikerjakan. Ya. Ya, dibagi dulu. Ada yang menggunting, ya, ada yang menyusunnya. Bisa? Head. Bagaimana kerjasama kalian untuk mengerjakan tugas kelompok? Bagaimana caranya? Waktunya tinggal 1 menit. Sudah selesai? Iya. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan langsung ke persentase. Malam sebelumnya kita persentase. Kita akan ice breakingnya. Sekarang kita akan tepuk anak soleh. Bisa kan? Bisa. Iya. Sekarang mulai. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, kita Islam Sampai mati. la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, yes. Iya. Kita lanjut ke persentase, ya. Persentase yang pertama untuk kelompok 1. Silakan maju kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Ya, yaitu perhatikan tentang temannya. menyusun kartu dengan benar. Di sini saya akan membacakan surat Ad-Duha dengan benar. Ya, dibaca langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث Sadaqallahul azim. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Apa sih bunyi ayat keempat dari surah Ad-Duha? Apa bunyi ayat keempat dari surat Ad-Duha? Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah jelas? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk temannya semua. Ya, untuk kelompok 1 alhamdulillah sudah selesai untuk presentasinya. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Sekarang maju untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kami menyusun kartu ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang arti-arti dari surat Ad-Duha. Ayat pertama, demi waktu duha. Dan ayat kedua, dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Ayat ketiga, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan dan tidak pula membencimu. Yang keempat, sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Yang kelima, sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Keenam, bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Ketujuh, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu Dia memberimu petunjuk wahyu. Kedelapan, dan mendapatimu sebagai seorang fakir, lalu Dia memberimu kecukupan. Kesembilan, terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan kesepuluh, terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Ke-11, terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan bersyukur. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Cuma ada yang mau bertanya? Ada yang mau menanggapi tentang arti dari surat Ad-Duha yang dipaparkan sama temannya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Silakan. Oh iya, Naura. Apa arti surat Ad-Duha yang kelima? Arti Bacakan. dari surat Ad-Duha ayat kelima adalah, sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Ya, sudah jelas? Sudah. Iya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk semua temannya yang kelompok 2. Iya, hebat. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pesan pokok dan pengamalan Quran surat Ad-Duha. Pertama, penegasan bahwa Allah tidak meninggalkan dan membenci Nabi Muhammad SAW sewaktu tidak turunnya wahyu. Kedua, bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan dan ejekan orang musyrik. Ketiga, larangan memperlakukan anak yatim dengan sewenang-wenang. Keempat,
larangan menghardik orang yang meminta-minta. Kelima, perintah bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Sekian, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Mengapa kita tidak boleh memperlakukan anak yatim dengan semena-mena? Ayo, cepat. Bisa? Ya, sekarang Ibu jawab ya. Ibu bantu jawab ya. Ya. Kenapa? Ya, karena anak yatim itu harus kita sayang. Tidak boleh kita ganggu dia. Paham? Paham. Iya. Sudah. Ada yang bertanya lagi? Sampai di sini? Iya. Tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk teman kelompok 3. Iya, silakan duduk kembali. Itulah hasil kerja kelompok ya. Semuanya berarti yang kelompok 1 tadi alhamdulillah sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, dan sudah menerangkan bagaimana cara membaca surat Ad-Duha. Dan kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik juga. Alhamdulillah untuk mengartikan surat Ad-Duha. Nah, yang kelompok 3 juga ya, alhamdulillah sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan tema meyakini bahwa apa isi pokok dari surat Ad-Duha. Alhamdulillah. Ibu akan membagikan soal. Kalian jawab. Dipahami isi soalnya ya. Kerja sendiri ya, tidak boleh minta pendapat dari temannya. Kerja sendiri caranya. Tidak boleh diskusi. Lain halnya diskusi tadi kerja kelompok. Hingga tulis nama kelasnya. Kumpulkan ke depan. Kalau sudah selesai. Ya, sekarang dikumpulkan. Ayo, kumpulkan ke depan ya. Sudah. Ya, kumpulkan semuanya. Kalau sudah selesai, silakan maju ke depan, kumpulkan. Sudah semua? Alhamdulillah, sekarang udah selesai ya. Ibu mau tanya, bagaimana sih perasaannya sekarang sudah mempelajari tentang surat Ad-Duha? Iya, senang. Alhamdulillah. Kesimpulannya pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah sudah selesai mempelajari, kita membahas tentang surat Ad-Duha, sudah kita membacanya dengan baik. Alhamdulillah ya. Ya, walaupun ada yang masih kurang bisa membaca ya, sedikit ya. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana sih isi pokoknya? Isi pokok dalam surat Ad-Duha. Ya, isi pokoknya adalah tentang bagaimana cara kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kesimpulannya di sana yaitu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perasaannya sekarang? Ya, senang. Alhamdulillah. Sudah bisa membaca Al-Quran semuanya? Nah, sekarang Ibu akan cukupkan sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan mempelajari pelajaran tentang surah Ad-Duha masih ya. Kita akan menghafal dan
artinya dalam surat Ad-Duha. Ya, paham? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Sekarang kita akan membaca doa selesai membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sekarang kita berdoa dulu ya. Pimpin doanya ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah ya. Kita baca Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.